Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, IPM B1A021029 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi, eh, saya akan mempresentasikan video presentasi saya mengenai kejahatan Mayantara dalam e-commerce. Eh, dari segi hambatan dan perlindungannya. Baik, sumber referensi yang saya ambil terdiri dari yang pertama, buku Hukum dan Teknologi karya Krista Yelawati, SH.M. Hum, dan Farhani SH, SHI, MH di Solo, Pustaka Ittizam 2017. Dan jurnal yang saya pakai yaitu Muhammad Izam Perdana Kusuma, tentang penanggulangan kejahatan Mayantara dalam transaksi jual beli elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam di Yogyakarta 2018. Next. Next. Tujuan pembuatan video ini aspek akademik. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah pilihan bebas kejahatan Mayantara. B. Aspek umum. Yang pertama, menganalisis kasus dan perlindungan kejahatan Mayantara. 2. Memberikan edukatif yang informatif dan komunikatif. Next. Jadi, kejahatan Mayantara e-commerce. Apa itu kejahatan Mayantara e-commerce? Baik. Kejahatan Mayantara e-commerce yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya atau cyberspace yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja di seluruh dunia, sehingga dapat digolongkan bahwa kejahatan Mayantara termasuk kejahatan transisional. Oleh karena sifatnya yang transisional, pembuktian kejahatan Mayantara juga menjadi hal yang membutuhkan perhatian bagi negara Indonesia dalam rangka penegakan hukum serta menentukan yurisdiksi. Kejahatan transisional ini sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Baik, dari data yang saya dapat di internet, kejahatan cyber merajalela sekitar ada 572.185 korban, mayoritas di e-commerce. Jadi, jenis yang mendominasi adalah penipuan, jual beli online, dan investasi fiktif online. Jadi dari data pada tahun 2023, misalnya tercatat ada 279,84 juta serangan cyber yang terjadi di Indonesia.
Namun, angka tersebut turun sampai 24% dibandingkan di tahun 2022 yang menyentuh angka 372 juta serangan cyber. Lebih lanjut, dari keterangan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menyoroti Indonesia yang masuk ke dalam bursa negara dengan jumlah serangan cyber terbesar di kawasan ASEAN. Hal ini berdasarkan data dari National Cyber Security Index atau NCIS pada 2023. Nezar mengungkapkan jumlah serangan cyber di Indonesia berada di urutan kelima di antara negara ASEAN. Masih mengacu data yang sama, Indonesia berada pada peringkat ke-49 keamanan cyber dari jumlah seluruh negara 176 negara. Next. Nah, jadi e-commerce atau transaksi elektronik. Ini transaksi elektronik atau yang biasa disebut electronic commerce merupakan model bisnis modern non-face, perdagangan jarak jauh, perdagangan melalui internet. Next, perdagangan dengan internet yaitu adalah sistem perdagangan menggunakan sebagai media pemasaran dan media penjualan serta sejumlah uang melalui kartu kredit atau mengirim ke nomor rekening tertentu, dan selanjutnya barangnya akan melalui tahap pengiriman. Next. Baik, ini jenis-jenis transaksi e-commerce. Jadi, yang pertama, perdagangan dengan internet. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu perdagangan dengan internet. Jadi, perdagangan dengan internet yaitu sistem perdagangan yang menggunakan sarana internet sebagai media pemasaran dan media penjualan. Setelah melakukan pemesanan atau pembelian barang, pembeli membayar sejumlah uang melalui kartu kredit atau mengirim ke nomor rekening tertentu, dan selanjutnya barang akan melalui tahap pengiriman untuk dikirimkan terhadap customer. Yang kedua, perdagangan dengan fasilitas web. Apa itu perdagangan dengan fasilitas web? Jadi perdagangan dengan fasilitas web yaitu sistem perdagangan yang menggunakan internet sebagai tempat melakukan penawaran dalam sebuah kelompok pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga dan barang yang ditawarkan oleh para penjual. Keuntungan bagi pelanggan adalah efisien dalam hal waktu, dikarenakan perdagangan ini terlihat sangat nyata oleh pelanggan. Sedangkan bagi penjual, penjual dapat mendistribusikan informasi mengenai dan pelayanan ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, perdagangan dengan sistem pertukaran data. Apa itu perdagangan dengan sistem pertukaran data? Jadi, saya akan menjelaskannya. Perdagangan sistem pertukaran data yaitu pertukaran data transaksi reguler dengan format standar yang dilakukan
berulang dalam jumlah besar antara organisasi komersial biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dengan para supplier atau supply mereka. Keuntungannya adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, pengiriman faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik atau secara online. Next. Nah, sesuai tema yang kita ambil tadi tentang hambatan dan pelindungan transaksi elektronik. Adapun hambatan secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hambatan mindset. Nah, jadi hambatan pola pikir yang tertanam pada customer. Jadi, apa itu hambatan mindset? Nah, hambatan mindset yaitu bahwa transaksi internet kurang terjamin keamanannya, terutama keamanan dalam pembayaran dan alat pembayaran, terutama terkait dengan keamanan barang-barang customer. Rata-rata customer ingin agar merchant atau marketing memberikan jaminan keamanan berinteraksi pada website marketing tersebut. Uniknya, di zaman yang sudah serba kartu kredit ini atau sudah melalui pembayaran online ini, di Indonesia budaya penggunaan kartu kredit sangatlah sedikit. Masih sangat sedikit. Sehingga terdapat banyak website transaksi elektronik di Indonesia menawarkan secara konvensional, yaitu dengan melalui wholesale, via telepon, atau transfer melalui rekening bank atau internet banking. Jadi berdasarkan dalam halaman web, Indonesia masih sangat sering dijumpai hanya menawarkan jenis produk yang dijual dengan transaksi dilakukan dengan kontak langsung via telepon atau email. Hal ini dipakai secara mengatasi hambatan mindset kurang terjaminnya keamanan dalam tujuan minimalkan risiko kejahatan oleh transaksi pembayaran melalui internet. Nah, yang kedua, hambatan minat. Penggunaan internet di Indonesia masih memperlakukan internet sebagai komunikasi. Baik, apa itu anggapan minat? Baik, saya akan menjelaskannya. Anggapan minat yaitu sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih memperlakukan internet sebagai bahan atau alat komunikasi. Para usernya tersebut lebih suka mengirimkan Gmail atau berbagi informasi satu dengan yang lain. Banyak user tidak menyadari bahwa internet dapat dimanfaatkan keperluan melalui bisnis dan membuat transaksi. Oleh karena itu, jumlah customer yang memesan sangatlah kurang banyak atau kurang minat. Nah, 3. Hambatan culture. Hambatan culture yaitu hambatan budaya menghambat perkembangan transaksi elektronik. Nah, saya akan menjelaskan apa itu tentang hambatan culture. Ya. Hambatan culture yaitu hambatan budaya menurut yang saya dapat, transaksi elektronik memang menawarkan kemudahan dan efisien berbelanja
bagi orang-orang bagi orang-orang. Permasalahannya hal ini belum tentu disukai oleh masyarakat Indonesia atau orang Indonesia karena berbelanja melalui lewat transaksi elektronik dapat menghilangkan kesempatan berkreasi karena dengan cara belanja konvensional biasanya orang-orang dapat sekalian cuci mata dan bersenang-senang. Kebiasaan melakukan seleksi produknya yang rumit juga menyebabkan tidak bertambahnya minat Indonesia untuk bertransaksi di dunia e-commerce. Ketakutan membeli kucing dalam karung atau membeli tanpa tahu persis apa yang dibeli oleh customer tersebut. Nah, juga turut menjadi penyebab mengapa orang Indonesia kurang menyukai berbelanja di internet atau berbelanja secara online atau transaksi elektronik. Next. Nah, adapun tadi cara hambatan-hambatan mengenai transaksi elektronik. Nah, ada juga saya menjelaskan cara mengatasi kejahatan e-commerce, yaitu dengan membuat katalog produk dengan semenarik mungkin, seperti berbelanja dalam dunia nyata, dan memberikan deskripsi atas suatu produk dengan sangat detail sehingga membuat customer nyaman dan senang dalam berbelanja melalui transaksi elektronik dan tidak takut untuk membeli barang tanpa tahu persis keadaan barang yang dibelinya, serta membuka line telepon atau email sebagai forum tanya jawab antara customer dengan merchant atau marketing mengenai produk yang diperdagangkan atau diperjualkan. Next. Nah, sesuai tema tadi tentang pelindungan dalam jual beli elektronik. Pertama, pelindungan hukum di dalam perjanjian. Nah, pelindungan hukum di dalam perjanjian itu biasanya dokumentasi tersebut dibuat oleh para pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer, tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Nah, perlindungan hukum merchant terutama ditekankan dalam pembayaran. Nah, perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, yaitu dalam merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu dilakukan pengiriman barang yang dipesan oleh customer. Yang kedua, perlindungan hukum untuk customer. Perlindungan untuk customer ini biasanya berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang tersebut atau yang sampai oleh customer tersebut tidak sesuai yang dipesan olehnya. Yang ketiga, privasi. Apa itu privasi? Privasi yaitu
pemberian informasi harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik yang termuat dalam pasal 25 Undang-Undang ITE, di mana bahwa informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs transaksi elektronik, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, tadi perlindungan hukum di dalam perjanjian. Nah, ini ada juga perlindungan hukum di luar perjanjian. Nah, perlindungan hukum di luar perjanjian ini, yang pertama, hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang hak atas kekayaan intelektual atas nama domain yang dimiliki seperti terdapat di pasal 23 Undang-Undang ITE. Nah, jadi informasi elektronik yang disusun suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang berkaitan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan elektronik memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya atau perancangnya. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dilindungi oleh undang-undang haki. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menjadi masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat terciptanya aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 atau 1999 tentang perlindungan konsumen yang disebutkan untuk memastikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat. Setelahnya, perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Nah, dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, di mana barang dan atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu yang penting menarik untuk diperhatikan. Nah, konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya. Nah, yang kedua, alat bukti elektronik. Hukum pembuktian Indonesia masih mendasar ketentuannya pada KUHP Perdata. Jadi, isi alat bukti elektronik ini yaitu meliputi hukum pembuktian Indonesia yang mendasarkan pada KUHP Perdata tentunya. Alat-alat yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat limitatif. Dalam pasal 1866 KUHP Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari yang pertama, bukti tulisan, yang kedua,
saksi-saksi, yang ketiga persangkaan-persangkaan, yang keempat pengakuan, dan kelima sumpah. Di Indonesia sendiri ada beberapa yang mengarah kepada penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dikenalnya online trending dalam kegiatan bursa efek, dan dua pengaturan mikrofilm sebagai media penyimpangan dokumen perusahaan yang telah diberi sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Next. Nah, adapun saran-saran terhadap pemerintah tentang kejahatan Mayantara. Yang pertama, pemerintah perlu mendirikan lembaga yang khusus untuk menangani kasus-kasus cybercrime di dunia maya. Banyak kasus tidak terdeteksi dengan maksimal aparat hukum karena kurangnya tenaga ahli teknologi informasi. 2. Pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa cybercrime melalui pelatihan-pelatihan. 3. Para pelaku dibina dengan baik karena kemampuan itu dapat membantu ketika negara mendapat kejahatan baik dari dalam maupun luar. Next. Itulah hasil dari video presentasi saya mengenai kejahatan Mayantara dari segi hambatan dan perlindungannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share.